Jadi realitanya ya masih ada 4 ribuan desa yang masih hidup dalam gelap, yang masih belum punya akses penerangan, bahkan ya basic penerangan pun tidak ada. Ya kan kebayang kualitas hidupnya gimana gitu ya kalau nggak ada basic needs-nya terpenuhi gitu. Halo Sobat Teknologi, selamat datang kembali di Tech Talk by The Habibie Center. Saya Ronald Julian Suryadi, peneliti di The Habibie Center, akan menjadi moderator pada episode kali ini yang berjudul Bicara Peran Energi Surya, Tingkatkan Asa Kehidupan di Wilayah 3T. Sebagai konteks awal untuk para Sobat Demokrasi, saya ceritakan terlebih dahulu mengenai topik pembahasan utama kita, yaitu kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T dengan pengadaan program PLTS. Tektok kali ini akan mengupas bagaimana peran dari energi surya untuk mengaliri listrik di wilayah 3T, seberapa penting akses energi diwujudkan untuk masyarakat di wilayah 3T, dan tentunya banyak pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya yang bakal didiskusikan pada Tektok kali ini. Episode Tektok kali ini di Habibie Center kedatangan narasumber yang sangat kaya wawasan tentunya untuk membicarakan isu-isu terkait akses energi. Selamat datang di Tektok, Mbak Sandra Winarsa. Apa kabarnya? Terima kasih Nat, baik-baik, alhamdulillah sehat. Kabar baik ya. Jadi saya perkenalkan dulu, Mbak Sandra Winarsa adalah Program Development Manager for Climate Justice dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial atau yang dikenal juga dengan HIVOS Southeast Asia. Kita langsung ngobrol aja deh ya Mbak Sandra. Kita bahas satu persatu, pelan-pelan juga mungkin ya Mbak Sandra. Sebenarnya apa sih wilayah 3T ini? Apa benar kualitas hidup masyarakat wilayah 3 ini memiliki perbedaan yang signifikan antara masyarakat di sana dan masyarakat kita, masyarakat urban? Boleh diceritakan mungkin dari pengalaman Mbak Sandra mengamati, mendampingi, berinteraksi dengan wilayah 3T di Indonesia ini seperti apa sih? Silakan Mbak Sandra. Ya, kalau thank you Nat. Kalau kita lihat dari definisinya 3T itu kan ada 3 huruf T ya yang pertama itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi dia ada triple unfortunate gitu ya situation di daerah tersebut. Tertinggal maksudnya ya kualitas pembangunannya yang sangat rendah gitu ya, di mana masyarakatnya juga kurang memiliki kemampuan untuk berdaya guna gitu, dan dilihat dari letak geografisnya juga lokasi-lokasi ini terdapat pada letak geografis yang paling terdepan dan terluar gitu ya Indonesia. Jadi kalau kita lihat ada gugusan-gugusan pulau-pulau kecil di luar pulau besar, nah itu dialah. Nah kalau nggak salah ya beberapa tahun lalu tuh ada ada definisi wilayah mana saja sih yang termasuk 3T di pemerintah itu ada sekitar 60-an, 60 atau 62 daerah 3T. Itu kalau kita mau visualisasiin ada Nias, ada Mentawai, ada juga Lombok Utara ya, lalu ada Sumba, Alor, sampai juga Papua dan Papua Barat. Jadi udah kebayang kira-kira memang situasinya jauh dari fasilitas yang banyak gitu ya diadakan di pulau-pulau besar, terutama pulau utama di Indonesia. Jadi kebetulan kan kita lagi ngomongin kualitas hidup di wilayah 3T. Mungkin banyak yang belum tergambarkan kali ya. Bagaimana sih kehidupan masyarakat di wilayah 3T itu, mulai dari bapak-bapaknya, mama-mamanya, anak-anaknya. Mungkin Mbak Sandra boleh cerita nih, karena Mbak Sandra sudah banyak pengalaman di wilayah 3T di Indonesia. Oke, aku kasih contoh di NTT ya, yang aku sering ke sana. Kalau di NTT itu patriarkinya udah sangat jelas. Bahkan ada yang raja, ada anak belis gitu ya, sampai ya strata ya
seperti itu tuh exist gitu masih sampai sekarang. Nah itu satu. Terus yang kedua, kebanyakan tuh mereka pagi-pagi ya mengurus ternak atau berkebun gitu ya, para bapak misalkan berkebun, terus atau juga mencari ikan, ada juga yang ke hutan gitu untuk mencari macam-macam untuk bahan makanan gitu. Terus mereka siangnya pulang terus di NTT tuh suka nyeri pinang gitu. Jadi nyeri pinang di depan rumah, santai-santai apa segala macam. Udah kehidupan mereka kayak gitu aja. Terus nanti kadang-kadang sore balik lagi ke kebun atau tetap di rumah. Jadi terus kalau misalkan sudah sore gitu ya jam 6 itu udah gelap semua kan. Udah pada masuk ke dalam rumah dan udah nggak ada kegiatan sama sekali tuh. Bahkan ada joke sebenarnya kalau di daerah yang 3T itu sebanyak anaknya karena itu dia jam 6 udah gelap gitu ya. Nah, di masa-masa tertentu kayak misalkan suka ada festival-festival adat, ada yang kematian, ada yang juga pernikahan. Itu juga ada ditemukan beberapa pencurian ternak gitu. Karena di sana itu kalau mau bikin pesta kadonya ya itu hewan ternak gitu ya, dan menyajikan itu untuk masyarakat yang datang gitu ketika mau melihat keluarga yang meninggal dunia misalkan kayak gitu. Dan itu bisa berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu. Jadi bayangin modal yang perlu disiapin masyarakat di sana ya ketika ada kegiatan itu terjadi gitu. Itu terus paling uniknya kalau misalkan ada kegiatan acara di sana itu malam pasti pesta. Itu ada yang bawa kompo gitu ya, kayak karaoke gitu ya, musik apa segala macam itu jadi rame gitu. Dan itu hanya beberapa bulan aja dan biasanya mereka nyewa genset tuh di situ gitu. Nah bisa dilihat kegiatan tradisi yang sebenarnya bisa dijadikan income generation gitu ketika misalkan ada listrik di situ gitu ya, dengan adanya pola kehidupan mereka yang seperti itu. Terus apalagi kalau anak-anak biasanya ya pergi gitu aja, ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, ada yang bawa tas, ada yang bawa buku gitu. Terus nanti siang sudah kembali. Nah, makannya biasanya kalau di sana nggak melulu nasi gitu, biasanya dicampur nasi campur jagung gitu. Jadi kita sebutin nasi jagung. Terus ya apa aja yang ada ditemukan aja sih. Misalkan kalau ada ubi ya ubi, kalau ada singkong ya singkong gitu. Jadi nggak melulu memang ketemu sama beras. Ini juga faktor local food ya. Kalau nanti ada agenda pembicaraan lagi di HIVOS tuh ada program sustainable food dan local food, pangan lokal sebenarnya, dimana masyarakat yang di daerah-daerah itu sebenarnya bisa kembali lagi ke rooted mereka memakan gitu dari hasil pangan yang ada di sekitar gitu. Jadi nggak melulu bergantung pada hasil sumber pangan dari wilayah lain yang datang gitu, kayak dalam hal ini beras misalkan ya, yang hanya sangat dense di Jakarta dan mungkin di kota-kota besar, tapi nggak untuk di daerah tertinggal 3T itu. Terus apalagi kalau ibunya, mamahnya mama-mamanya mereka masak masih pakai tungku 3 batu. Kita sebutnya itu ya tungku 3 batu, memang pakai kayu gitu, tapi ada 3 batu terus pakai kayu. Biasanya itu di rumah bagian belakang terpisah dengan rumah utama. Ada di rumah utama itu ada tungku juga, tapi biasanya itu untuk masak air. Jadi kayak semacam penghangat gitu ya di tengah-tengah ruang keluarga yang luas gitu, yang dipakai dinyalain kalau malam gitu untuk mereka menghangatkan badan gitu ya kalau misalkan dalam musim dingin atau musim hujan. Nah, terus apalagi ya mereka kadang-kadang juga masih barter, jadi pertukaran uang di sana juga nggak banyak ya. Jadi misalkan mereka punya hasil padi apa atau hasil tani apa, terus mereka tukeran dengan telur gitu ya, dengan sayur, dengan apapun itu gitu. Jadi itu juga masih sangat ada gitu pola barter di sana untuk mama-mama. Ya aku rasa itu ya secara garis besar.
Mungkin menarik juga ya kalau kita coba gali tentang sosioekonominya. Mm-mm. Bagaimana sih pola masyarakat dalam eh, berekonomi gitu. Mungkin kan kalau masyarakat itu masyarakat urban khususnya gitu, mereka mempunyai misalnya ekonomi perdagangan, ekonomi industri gitu. Tapi kalau di wilayah 3T ini pola ekonomi masyarakat itu seperti apa ya, Mbak Sandra? Hanya untuk hidup aja sih, sehari demi Ah, hari. Hanya hidup untuk ya. bertahan hidup setiap hari. Yang penting ada makanan besok untuk keluarga saya untuk makan. Udah itu aja. Jadi jarang tuh yang punya mimpi. Misalkan nanti dia mau punya oto gitu, oto misalnya motor atau mobil gitu ya. Terus mereka mau ya ada beberapa yang mau mensekolahkan anaknya misalkan ke kota gitu, itu ada. Tapi at the end of the day, mayoritas masyarakat itu hanya coba bertahan hidup sih gitu. Oke, I see. Jadi kalau misalkan kita datang gitu ya untuk memberikan mimpi, ada listrik nanti mau apa, itu kadang-kadang suka lama. Mereka mikir dulu. Terus kita ya misalkan mama atau bapak mau berusaha, mau punya warung atau mau bikin makanan tertentu dijual, atau dari hasil taninya mau dikeringin nanti dipaketin mau dijual, itu tuh belum ada di pikirannya mereka. Jadi memang setiap harinya secara turun menurun tuh hanya begitu aja. Secara turun menurun polanya seperti itu. Mm-mm. Tapi mungkin pengen tahu, mungkin kalau di masyarakat urban atau mungkin kita bicara ke anak-anak kabupaten gitu ya. Kalau anak-anak kabupaten ini biasanya beberapa punya mimpi yang ingin hidup ke kota besar Ya, betul. gitu. Kalau di wilayah 3T itu anak-anaknya mimpinya Sama. ada juga ya berarti? Iya, biasanya mereka yang udah SMP SMA itu mereka pasti keluar desa merantau gitu ya, ke kalau anak-anak di Sumba tuh biasanya ke Denpasar, ke Bali gitu karena dekat. Ya udah berusaha di sana aja gitu dan meninggalkan. Jadi yang apa ya? Jadi makanya pembangunan desa di 3T itu tertinggal karena kebanyakan anak-anak mudanya juga melihat tidak ada opportunity ya, kesempatan mereka berdaya guna atau berproduksi atau sejenisnya gitu ya, karena dia melihat ya cuma mengikuti apa yang udah dikerjakan bapaknya atau kakeknya gitu, berladang, berkebun atau bertani atau segala macam. Nah biasanya mereka akan keluar nanti ada beberapa yang kembali lagi kalau udah berkeluarga, terutama untuk perempuan ya, banyak yang menjadi juga ini loh ya itu ya, asisten rumah tangga gitu di luar negeri. Perempuan-perempuan juga lebih banyak kayak begitu. Ya gitu jadinya, karena tidak melihat adanya perkembangan yang pasti untuk di daerah mereka, ya mereka mencari kesempatan itu keluar. Kalau dilihat malah masalah ketertinggalan ini adalah masalah struktural ya sebenarnya Mbak Sandra ya, bukan masalah individual gitu. Kalau Mbak Sandra melihatnya masalah struktural ini apa aja sih faktor-faktor yang perlu kita pahami, oh ini harus dibenahi? Prioritas anggaran. Itu yang pertama, prioritas anggaran Pemda maupun Pemprov maupun pemerintah nasional gitu ya, memang fokus untuk pengembangan wilayah 3T. Kesempatan industri kecil masuk gitu, pendampingan juga difokuskan ke daerah-daerah 3T gitu ya. Apakah itu perkebunan plus usahanya, jadi nggak cuma sekedar usaha utama, tapi juga ada usaha turunan yang diakibatkan dari kegiatan itu gitu. Misalkan contohnya deh, karena ada perkebunan kelapa gitu ya, dijadikan sektor utama di daerah 3T itu. Ya nggak cuma sekedar jualan kelapa gitu, tapi ada juga usaha mungkin furniture dari kelapa, atau mungkin usaha kerajinan tangan dari kelapa gitu. Jadi itu sih, selain anggaran, pendampingan yang menurut aku akan sangat membuat signifikan perubahan sekali gitu di daerah 3T gitu. Kalau wilayah 3T memang benar ya, perlu pendampingan karena mungkin tidak terbiasa dengan pola ekonomi urban gitu ya.
Dan nggak instan loh, Nggak behavior instan, change ya. itu sangat susah. Gitu. Nah, boleh diceritakan mungkin bagaimana Iya, maksudnya mengembangkan masyarakat di wilayah-wilayah 3T itu? iya, dimulai dari mengintroduce pola pikir yang berbeda dari yang sehari-hari, terus apa menyarankan mereka untuk berubah sedikit demi sedikit sampai itu menjadi kebiasaan. Itu tuh lama sekali dan susah gitu, nggak yang secepat mungkin. Apalagi kalau ini udah 70 tahun berjalan gitu ya seperti itu gitu, tiba-tiba ada sebuah program gitu misalkan baik dari pemerintah maupun pihak lain yang menyuruh mereka untuk berubah gitu kan, nggak secepat itu. Jadi kalau ada intervensi yang hanya memberikan waktu 1 atau 2 tahun, yang bisa dilihat hanya immediate change. Ya ketika itu terjadi ada perubahan, tapi apakah immediate change itu long lasting, sustainable, itu yang mungkin perlu ditanyakan kembali gitu ya. Karena pasti merubah orang itu nggak bisa setahun 2 tahun, apalagi kalau udah berpuluh-puluh tahun seperti itu gitu. Dan itu lama dan nggak murah. Bekerja sama masyarakat, mengikuti path-nya mereka, waktunya mereka, timingnya mereka, bahasanya mereka. Banyak dari mereka yang juga nggak paham atau buta huruf gitu, jadi harus pakai gambar-gambar, mengalokasikan waktu-waktu tertentu yang tidak mengganggu waktu mereka mencari income di luar. Terus kalau misalkan nanti ada yang datang hari ini, mungkin minggu depan nggak datang, minggu depannya datang, yang kayak gitu kan kita nggak bisa memaksakan mereka gitu ya. Hasilnya hanya segelintir orang aja biasanya yang kita bisa lihat. Local champion gitu ya, yang bisa tetap di grooming gitu untuk menjadi katalisator daerahnya gitu. Jadi nggak yang semua diberikan pendampingan itu jadi istilahnya gitu ya, jadi semua. Terus apalagi kalau misalkan program pemberdayaan kewirausahaan tuh aku paling cynical sebenarnya. Belum tentu gini, petani disuruh jadi wirausaha gitu. Aku aja gitu, aku istilahnya kita orang kantoran gitu ya, disuruh wirausaha aja kita nggak akan bisa kayak begitu gitu ya, langsung jadi gitu. Apalagi mereka gitu yang biasa bertani kerja keras disuruh wirausaha gitu dalam waktu 2 tahun, pokoknya udah harus ada kewirausahaan ya di sana gitu, di wilayah 3T tanpa ada pendampingan atau minimal pendampingannya. Itu kan ya menurutku mungkin cuma bagus di dalam brosur atau di laporan, tapi realitasnya di lapangan mungkin perlu ditelaah lagi gitu. Iya. Kalau misalnya ada program-program seperti misalnya Desa Mandiri Energi, itu gimana ya perkembangannya Mbak Sandra? Kalau untuk misalnya khususnya wilayah 3T gitu, ada nggak sih kayak koperasi energi mungkin ke suatu unit usaha yang dikelola masyarakat untuk menjual beli energi, ada nggak sih? Ada kok. Ada beberapa contoh yang bagus udah ada. Konsepnya dia bergerak dengan koperasi. Ada juga yang bergerak dalam bentuk BUMDesa. BUMDesa karena baru kan ya beberapa tahun terakhir, tapi udah ada contoh-contoh yang berjalan dengan baik. Tapi memang tidak banyak, mungkin yang dari intervensi ratusan gitu yang jadi hanya hitungan jari gitu, yang long lasting sampai sekarang itu ada. Itu dia karena pendampingan, terus masyarakat mengidentifikasi masyarakat yang mencarikan jadi champion gitu ya, terus mendampingi dia secara remotely atau secara datang kadang-kadang gitu, memberikan input, membawa informasi baru ke sana, menginspirasi yang kayak gitu-gitu, atau justru membawa organisasi masyarakat atau koperasi ini visit ke daerah lain yang udah jauh lebih mandiri gitu. Jadi benar-benar menginspirasi dia, oh ternyata koperasi di sana bisa buat ABCD gitu, punya lini usaha ini. Itu sebenarnya seeing is believing ya, menurutku ya, dibanding kita ngajarin gitu. Itu juga sangat efektif mengajak mereka untuk melihat realita yang terjadi untuk similar instalasi, similar pola usaha yang sama, itu untuk mereka pelajari kayak sebulan, 2 minggu, 3 minggu gitu di sana. Pasti pulangnya itu mereka semangat banget untuk mereplikasi, karena kan istilahnya oh iya masih sama-sama masyarakat, bukan yang canggih gitu ya, istilahnya instalasinya juga sama, skala kecil atau skala menengah yang kayak gitu. Kalau kita kan kebetulan episode kali ini Tech Talk membahas tentang kualitas dari energi itu sendiri ya.
Kalau misalnya kualitas energi untuk produksi di masyarakat wilayah 3T itu bentuknya apa aja ya? Biasanya dari energi apa, terus bagaimana hubungan masyarakat dengan energinya untuk produksi gitu. Maksudnya jadi memproduksi dari energi itu? Maksudnya nanti produksi itu pemakaian energinya seperti apa sih? Biasanya itu biasanya itu paling sering terutama di daerah pesisir ya. Daerah pesisir itu mereka sangat banget memakai fasilitas cooling storage. Jadi yang udah ditangkap habis dari melaut ditaruh di sana ikan-ikannya gitu ya, untuk nanti dijual beberapa hari. Jadi nggak harus habis pada saat itu. Terus itu cooling storage. Terus juga ice maker juga. Itu kan energinya besar ya, bikin es gitu. Itu juga sangat penting karena ice maker itu dipakai, batu esnya itu dipakai kalau untuk nelayan melaut. Jadi istilahnya mereka bisa beberapa jam dan masih fresh banget dimasukin ke dalam box gitu ya. Baru setelah sampai di daratan mereka masukin ke cooling storage. Itu yang paling banyak. Terus yang terakhir kalau di agriculture itu biasanya pengeringan. Apapun itu, ada pengeringan rumput laut, pengeringan kemiri, pengeringan kopi gitu yang tadinya hanya rely on matahari untuk dikeringin, ini jadi lebih banyak dan lebih cepat kan hasilnya. Nah, biasanya kalau udah ada proses processing di sana, produk processing di sana, value added, nilai jualnya juga lebih tinggi, biasanya seperti itu. Itu sih yang sering aku temuin ya, pengeringan dan cooling facility. Iya, I see. Jadi memang aktivitas ekonominya banyak di aktivitas ekonomi perikanan dan pertanian, perkebunan ya. Menarik ya, kalau di wilayah 3 ini tadi kalau kata Mbak Sandra ada indikator juga ya. Jadi ada mungkin keadaan tentang infrastruktur umum. Betul. Yang salah satunya listrik mungkin. Iya, betul. Kalau kita lihat di data mungkin rasio elektrifikasi kita itu Indonesia secara nasional itu sudah 100%. Tapi sebenarnya 100% itu kualitasnya bagaimana sih menurut Mbak Sandra yang sudah berpengalaman gitu ke lapangan wilayah 3T di Indonesia? Ya, sebenarnya itu bisa dibilang itu kamuflase ya, maksudnya gini. Rasio elektrifikasi itu kan definisinya menurut peraturan di Indonesia itu adalah desa berlistrik. Desa berlistrik itu sebenarnya bisa jadi ada listrik PLN di situ ya, gardu PLN, tapi belum masuk ke rumah-rumah, tapi dihitung sudah sebagai desa berlistrik. Nah, kalau kita lihat realitasnya di daerah-daerah 3T itu justru mereka tidak teraliri listrik karena having gardu atau tiang listrik PLN di sana ya, kalau kita ngomongin grid extension gitu, itu sangat mahal. Jadi tidak ekonomis kalau ada elektrifikasi masuk ke pulau-pulau kecil itu melalui grid extension. Jadi realitanya ya masih ada 4.000-an desa yang masih hidup dalam gelap, yang masih belum punya akses penerangan, bahkan ya basic penerangan pun tidak ada. Ya kan kebayang kualitas hidupnya gimana gitu ya kalau nggak ada basic needs-nya terpenuhi gitu. Ya sebenarnya kalau kita pakai framework multi-tier framework gitu ya. Jadi memang kalau yang tidak teraliri listrik itu adalah tier 0. Kalau listrik seadanya penerangan aja tier 1 dan tier 2 itu untuk menyalakan teknologi rendah daya ya. Dan kita itu masih memakai tier 1 dan tier 2 itu sudah termasuk elektrifikasi itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kamuflase gitu ya. Jadi kayak ada akses iya, tapi apakah aksesnya ini reliable? Apakah 24 jam dalam seminggu gitu misalkan? Kan tidak. Apakah bisa mempower gitu ya kegiatan ekonomi produktif? Kan tidak juga, karena cuma simply penerangan aja gitu sama charge handphone misalkan gitu. Jadi emang kalau kita mau kualitas tier untuk rasio elektrifikasi kita dinaikin, diperbaiki yang tadinya dari tier 1 ke misalkan tier 3 gitu, sehingga daya untuk memenuhi kebutuhan produktif itu terpenuhi kalau misalkan udah masuk di tier 3. Jadi kita perlu peningkatan framework itu ya untuk jadi indikator rasio elektrifikasi.
Untuk mungkin mau nanya juga sih, kalau di kita kan kalau di wilayah 3T itu pastinya off grid ya. Dan sebenarnya banyak energi terbarukan, ada PLTS, ada PLTMH, mikrohidro, eh, dan memang juga ada proyek pemerintah juga yang dari dulu gitu tentang PLTD gitu, diesel gitu, untuk mengaliri sekitar 2130 desa di Indonesia. Nah, nanti ada juga rencana untuk mendelisasi eh, PLTD tersebut, yang salah satunya ke PLTS nih. Dan kebetulan episode kali ini pun akan mendiskusikan PLTS di wilayah 3T terlebih dahulu. Nanti kalau mungkin pembangkit listrik lainnya di Tech Talk episode selanjutnya. Jadi tetap stay tune para penonton Tech Talk. Jadi mungkin Mbak Sandra boleh cerita kali ya, PLTS ini cocok di daerah 3T yang karakteristiknya seperti apa? Mungkin boleh sih dari berbagai perspektif. Mungkin Mbak Sandra kan sering ke wilayah 3T, bisa melihat dari perspektif geografisnya, teknoekonomisnya, sosio-budaya. Mungkin boleh diceritakan Mbak Sandra. Oke. Aku masuk dari PLTD dulu ya, diesel. Diesel itu kan istilahnya apa ya, fuel yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang dimana fuel itu akan dipakai. Jadi istilahnya itu diimport. Nah, kebayangkan kalau di wilayah 3T ini infrastrukturnya tadi seperti apa. Dan apa yang terjadi ketika misalkan supply diesel itu berhenti atau ada disrupt gitu di tengah-tengah. Berarti kan mati. Ya, tidak bisa dipakai. Itu kalau misalkan memang ada PLTD di sana. Kalau untuk PLN itu juga sama. Jadi tidak 24 hours. Jadi kadang-kadang udah ada kalau misalkan supply-nya terganggu, maka ya ada pemadaman gitu. Makanya kita ada, kalau di PLN itu ada SAIDI dan SAIFI ya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngecek Google gitu, SAIDI apa, SAIFI apa gitu ya. Itu untuk kualitas energi, akses listrik yang diterima oleh masyarakat. Berapa kali pematian lampu dan sebagainya, listrik maksud saya. Nah, the beauty of renewable energy itu sebenarnya dia dibangkitkan di daerah tersebut untuk disalurkan ke daerah tersebut gitu. Jadi sebenarnya masing-masing daerah ini punya sumber untuk independensi energinya sendiri gitu yang bisa dibangkitkan. Nah, kenapa surya? Ya karena di Indonesia ya kita negara tropis gitu ya, di tengah-tengah khatulistiwa, dan matahari itu selalu bersinar gitu istilahnya. Bahkan sekarang kita mengalami kekeringan gitu ya karena terlalu banyak mataharinya gitu. Bulannya maksudnya nggak kunjung-kunjung datang. Nah, itulah kenapa PLTS sering diambil sebagai first choice untuk solusi pembangkitan energi terbarukan di daerah tersebut. Apalagi kalau di timur Indonesia gitu, ada jokes biasanya mataharinya ada 3 gitu karena saking panasnya gitu, dan itu sangat bisa di-yieldkan ya, dipanenkan gitu untuk energi pembangkit energi tenaga surya. Nah, lalu tadi dari sisi compatibility social economic ya di sana ya. Ya, jadi gini, kalau terus terang nih, di daerah-daerah tersebut sebenarnya panel-panel surya itu udah banyak ditemuin. Kalau misalkan ke pasar-pasar di kota ya, kayak di ibu kotanya daerah tersebut gitu, itu bisa dilihat tuh beberapa pedagang, beberapa toko-toko gitu udah majang solar panel di depan. Ada yang besar, ada yang kecil gitu, ada yang cuma buat buat lampu, ada juga yang memang buat instalasi agak lumayan. Karena yaitu dia reliability penduduk atau masyarakat atau bahkan UMKM, restoran atau hotel-hotel kecil gitu ya di sana akan terganggu kalau misalkan memang dia tidak punya backup. Kalau misalkan gensetnya ada dieselnya gitu, dan mereka biasanya juga ada backup lagi gitu, dan solar panel itu sangat umum diketahui oleh masyarakat. Apalagi I think sejak 10
5 tahun terakhir pemerintah banyak sekali itu menggelontorkan program-program donasi PLTS atap, PLTS solar home system lah kita bilangin ya, lampu sehat, dulu tuh ada SHS program sehannya PLN juga sama, itu sama ada panel surya, lalu ada 3 lampu dan ada buat colokan untuk ngecas handphone gitu misalkan. Nah seberapa cocok sih teknologi ini di daerah 3T? Cocok karena ya tadi kebanyakan memang mayoritas musim kemarau mataharinya itu ada gitu di sana dan panjang gitu ya. Tapi juga tidak memungkiri bahwa ada alternatif renewable energy lain gitu yang harus dilihat. Misalkan ada hydro ya, bisa nggak dibikin dari pico hydro atau micro hydro gitu ya, atau ada kincir angin kecil dan sebagainya. Nah kita nggak ngomongin soal teknologi, saya setuju. Nah jadi produknya sendiri sih, kenapa PLTS ini bisa juga menjadi potensi untuk akses listrik skala kecil masyarakat tertinggal 3T ya, karena produk-produk yang udah jadi, yang udah masuk ke Indonesia, udah mulai ditemukan tuh di kota-kota, ibu kota-kota kecil di sana. Jadi mereka udah tinggal bayar, terus tinggal plug and play lah kalau kita omonginnya gitu ya. Plus juga yang tadi ya, banyak sekali program-program pemerintah yang digelontorin, terus ada beberapa yang rusak misalkan, terus dijual, terus dibuat repair sendiri di kayak, kalau kita tuh kayak service HP ya, kalau mereka tuh kayak service ada beberapa barang elektronik lah, salah satunya itu. Banyak loh masyarakat di 3T itu sangat sangat kreatif gitu. Dia mengutak-ngatik jadi gitu, jalan gitu. Yang tadinya plugnya mungkin USB diganti plugnya jadi colokan gitu. Macem-macem lah. Itu secara organically sih, ketika ada akses teknologinya, produknya lebih banyak ditemukan, ya adopsinya juga lebih banyak. Tapi masih masalahnya adalah apakah kualitas yang masuk di dalam pasar kita itu kualitas yang baik, kualitas yang mumpuni lah gitu istilahnya, nggak cuma sekedar pakai 1-2 bulan rusak, tapi ada kualitasnya untuk ya menjamin keberlangsungannya itu gitu. Ini untuk yang skala kecil yang solar home system ya. Kalau Viva sendiri ada program-program di wilayah 3T Indonesia mana aja ya? Dan mungkin sekalian juga nih Mbak Sandra menceritakan bagaimana Hivos itu berinteraksi dengan masyarakat gitu. Karena yang menarik juga dari Hivos ini mempunyai visi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan inklusif gitu. Jadi gimana sih caranya visi yang baik tersebut dijadikan aksi dan program gitu dari Hivos? Ya, kalau di kami itu energi itu hanya sebagai entry point aja. Jadi bukan menjadi the main program masuk ke daerah 3T. Jadi itu hanya salah satu entry point yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah livelihood, better livelihood untuk masyarakat sekitar. Fairness gitu ya, inklusif, partisipatif, laki-laki dan perempuan, mama, papa, ibu, bapak gitu ya, terus elderly yang memang terdampak dari intervensi itu juga merasakan efeknya ke kehidupannya mereka. Jadi tuh entry point-nya nggak memang hanya sekedar pasang udah selesai gitu, tapi itu hanya satu pintu utama untuk PR yang lebih besarnya untuk perubahan di masyarakat tadi. Nah itu pertama. Jadi asumsinya adalah ketika kami datang merancang sebuah intervensi support ke suatu daerah, itu dilakukan dulu kan assessment-nya, mungkin Renok udah paham. Ada feasibility assessment, ada technological assessment-nya dulu, sama socio-economic gender assessment-nya. Jadi yang paling penting adalah nggak hanya sekedar mendirikan solar power atau PLTS di sana, skalanya berapa, bisa untuk mengcover berapa rumah tangga dan segala macam, tapi seberapa besar power ini, kapasitas ini bisa membangkitkan kegiatan ekonomi produktif yang ada potensi di sana. Misalkan ada pengeringan kemiri, misalkan ada penghasil coklat, ada misalkan jahe yang dijadikan minyak gitu ya, sabun dan segala macam. Jadi ada kayak semacam market assessment dulu nih. Ini produk-produk keluarannya nanti berapa besar sih kalau ada intervensi energi, berapa harganya kalau dijual, dan berapa nantinya income yang bisa diterima oleh masyarakat untuk dia bisa membayar
instalasi listrik yang mereka dapetin gitu. Jadi kalau bisa dibilang ada bisnis modelnya juga, ada melihat pattern social income practices yang mereka lakukan sekarang. Misalkan kebanyakan adalah fishermen gitu, atau kebanyakan mereka agriculture mainstreamnya, atau bahkan peternak gitu ya. Nah, kita lihat patternnya itu dulu, kebiasaan mereka hidup, dan kebiasaan mereka menjual hasil olahannya mereka tuh kemana dan berapa harganya. Nah, PR-nya adalah yang sampai sekarang kita lagi mau istilahnya ya, influence gitu ya. Sebagai informasi teman-teman, masyarakat di 3T ketika mereka udah ada energi terbarukan masuk, itu harus membayar jauh lebih mahal dibanding kita yang ada di Jakarta atau di kota besar yang pelanggan PLN ya. Bisa diketahuin kan kalau pelanggan PLN itu dapat subsidi ya, ada beberapa rumah tangga dapat subsidi, dan harganya pun kan jauh di bawah nilai keekonomisan kalau misalkan ada developer untuk membangun instalasi tersebut gitu, untuk paybacknya dan mengganti beberapa komponen yang nanti akan harus diganti gitu setelah beberapa tahun. Jadi gitu. Nah, soal partisipatif juga sama unik. Soalnya gini, aku pernah cerita nggak ya sama Ronald dulu. Jadi sebenarnya kalau di masyarakat, di rumah tangga itu pengguna listrik paling terbesar adalah perempuan. Iya, perempuan masak pakai listrik, perempuan nyuci piring gitu pakai listrik, perempuan cari air juga pakai listrik gitu ya, butuh air dan segala macam, mencuci dan macam-macam ya, itu semua adalah konsumsi yang dibutuhkan oleh perempuan untuk memberikan penghidupan yang layak untuk keluarganya gitu ya. Nah, tapi jarang sekali ketika ada program-program listrik yang masuk ke dalam satu daerah 3T, itu jarang mengikut sertakan perempuan. Untuk ditanya dulu, sebenarnya kalau ada listrik perlunya apa? Sekarang masaknya pakai apa? Kalau ada listrik mau beli apa? Terus ada Kak cita-cita kalau misalkan ada penghasilan tambahan itu apa? Seperti itu ya, maksudnya ditanya kebutuhan dan praktek yang mereka sekarang. Nah, ternyata di sana banyak sekali tidak mengindahkan suara-suara itu, dianggap ya diundang sih masyarakat, tapi yang datang ya bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kan pasti ya untuk kebutuhan bapak-bapak lah ya gitu ya, misalkan untuk bikin furniture gitu, atau untuk bikin tertentu lah. Nah, sedangkan kalau perempuan tuh justru lebih banyak kebutuhannya yang memerlukan listrik. Ini banyak sekali program-program di 3T jadi salah kalkulasi untuk demand projection gitu ya, atau nanti instalasi untuk menentukan sizing dari PLTS ataupun instalasi lain EBT yang akan dipasang, karena ternyata kebutuhannya besar, apalagi kalau ada masuk listrik nih satu pertama itu FOMO semua, pengen beli banyak gitu loh, nanti beli ada rice cooker lah, beli kipas angin lah, terus setrikaan lah. Nah, jadi kan demandnya gede banget. Nah, itu kan bisa merusak instalasi kapasitasnya kalau misalkan itu overuse gitu, dan sering putus dan sering ya tidak bisa mengcapture kebutuhannya. Nah, kebanyakan kalau tidak menginclude mama-mama seperti itu. Nah, biasanya juga kita pisahin antara ngobrol dengan bapak-bapak dengan mama-mama. Kenapa? Karena kalau digabungin yang ngomong sering bapak-bapak, mamanya diam gitu. Oh iya tuh bapak saja yang bicara. Nah, biasanya kita pisahkan. Ketika dipisahkan dan perempuan itu merasa safe, dia bisa mengeluarkan pendapatnya, itu seru gitu. Dan banyak sekali informasi yang tidak tercapture ketika kita melakukan diskusi itu hanya dengan kelompok bapak-bapak. Gitu. Menarik ya, ternyata pengadaan energi ini bukan isunya bapak-bapak aja gitu ya, tetapi ada isu perempuan di sana, karena tadi menarik dari Mbak Sandra bilang kalau ternyata yang memakai energi itu banyaknya perempuan. Ya. Jadi memang partisipasi untuk semua gender itu diperlukan dalam pengadaan energi. Dan kalau misalnya kita coba ngomong ke tantangan atau mungkin cerita perjalanan di proyek-proyeknya HIVOS mungkin ya. Jadi kalau tadi kan menarik ada masyarakat satu yang udah dapat PLTS di rumahnya, yang lainnya FOMO gitu. Nah, ada nggak sih sebenarnya masyarakat tuh
resisten dulu awalnya atau bagaimana di lapangan terjadi? Mungkin boleh diceritakan Mbak Sandra. Kalau resisten selama ini sih enggak ya, cuman asumsi sih sebenarnya. Jadi ini juga lesson selain buat aku pribadi ya. Dulu waktu itu ada aku ambil salah satu case kita melakukan assessment ke satu desa di Sumba Barat Daya, itu dengan asumsi mereka memang belum berlistrik, jadi kita pikir mereka akan perlu listrik nih ya. Tapi ketika ngobrol dengan masyarakat, dengan perwakilan pemerintah setempat, yang dibutuhin mereka tuh ternyata bukan listrik loh, ternyata lebih penting air. Gitu, karena air itu mereka bisa menanam sepanjang tahun, mereka bisa income, mereka bisa punya penghidupan, karena selama ini di pikirannya mereka listrik itu memang hanya buat penerangan tok gitu, karena memang selama ini bantuan-bantuan kan memang posisinya hanya cukup untuk penerangan saja gitu, jadi dianggap tidak prioritas dibanding kebutuhan mereka terhadap air. Itu satu program itu ya. Jadi kita buat solar water pumping untuk irigasi waktu itu. Terus ada lagi program lain, karena ini bukan kejar-kejaran ya. Jadi ini kayak semacam menutup kapasitas yang belum bisa dipenuhi oleh PLN dan pemerintah. Misalkan waktu itu kami mengelola dana dari ada donor internasional masuk, itu solar charging untuk lampu gitu. Jadi ya datang ke kios-kios, ke warung-warung yang mitra agennya Hivos, terus masyarakat di sana kayak semacam charging handphone gitu ya, datang bayar untuk 1 buah 2-3 lampu gitu, terus pulang beberapa hari kemudian datang lagi untuk ngecharge lagi untuk penerangan tok. Nah, kenapa penerangan ketika itu? Ya memang karena daerah-daerah tersebut kemungkinan dalam beberapa tahun akan masuk PLN. Jadi kita nggak mau berkompetisi dengan PLN, tapi hanya mengisi gap beberapa tahun kekosongan ketika PLN belum bisa masuk sama sekali gitu. Nah, terus tadi pertanyaannya adalah resistensi kan? Jadi tadi resistensi enggak, cuman mereka kadang-kadang punya pendapat unik yang kita nggak kepikiran sebelumnya gitu. Kalau nggak ditanya kan nggak tahu. Lalu tantangannya lain itu ini membangun habit. Ini mereka kan masyarakat di 3T kebanyakan memang yang kurang mampu ya, bisa kita bilang ekonominya kurang mampu. Kebanyakan yang datang ke sana memang berbentuk bantuan, dalam arti hibah, jadi gratis gitu kan. Tapi setelah itu udah selesai habis. Nah, yang mau dibangun oleh program-program yang selama ini Hivos kerjakan itu membangun ownership, sense of ownership-nya mereka, dan juga membangun selain kepemilikan ya mereka harus membayar itu dari instalasi PLTS yang terpasang gitu. Kenapa harus membayar? Mesti dijelasin lagi. Ya karena dalam 5-10 tahun ada baterai yang harus diganti, ada inverter yang harus diperbaiki gitu. Uangnya dari mana? Kalau misalkan memang tidak ada, dan misalkan dalam waktu 5 tahun PLN belum masuk ke dalam daerah tersebut gitu. Nah, membangun pemikiran-pemikiran bahwa ya ini instalasinya adalah diidentifikasi hibah, tapi tidak bisa pelayanan listriknya itu diberikan secara cuma-cuma. Jadi harus membangun kemandirian mereka untuk bisa mempunyai kemampuan finansial mengganti dan memperbaiki ketika masa itu terjadi gitu loh. Nah, itu berbentuk iuran itu dari instalasi PLTS yang terpasang gitu. Kenapa harus membayar? Mesti dijelasin lagi. Ya karena dalam 5-10 tahun ada baterai yang harus diganti, ada inverter yang harus diperbaiki gitu. Uangnya dari mana? Kalau misalkan memang tidak ada, dan misalkan dalam waktu 5 tahun PLN belum masuk ke dalam daerah tersebut gitu. Nah, membangun pemikiran-pemikiran bahwa ya ini instalasinya adalah diidentifikasi hibah, tapi tidak bisa pelayanan listriknya itu diberikan secara cuma-cuma. Jadi harus membangun kemandirian mereka untuk bisa mempunyai kemampuan finansial mengganti dan memperbaiki ketika masa itu terjadi gitu loh. Nah, itu berbentuk iuran. Iuran. Oke, iurannya seperti apa? Apakah disepakati tuh bersama ya dengan Musrembang Des gitu? Karena kan nanti ada juga BUMDes yang di sana yang dilatih untuk menjadi manajer dan operator. Nah, ini juga tantangan lagi nih. Tahu sendiri kan teman-teman di 3T itu adalah ke masyarakat yang kurang beruntung. Dalam arti kapasitas tingkat pendidikannya juga jauh di bawah teman-teman kita yang ada di kota.
ya kebanyakan mereka petani gitu ya, petani atau peternak gitu. Nggak bisa kan mereka kita minta untuk menjadi operator PLTS gitu yang urusannya dengan teknis gitu, atau menjadi manajer keuangan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah itu butuh proses, jadi nggak cuma sekedar mengidentifikasi orang-orang yang bisa kita latih dan melatihnya selama seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya, itu nggak bisa kayak gitu. Memang harus ada pendampingan yang beberapa tahun lah untuk membuat kapasitas lokalnya ini siap ketika mereka memang harus menjalankan model bisnis dan administrasi manajemennya itu secara mandiri kayak gitu. Itu tantangannya, kapasitasnya masyarakat yang tadi ya. Terus yang kedua tadi ya kemampuan mereka juga untuk berpartisipasi dan ikut serta tidak bisa instan, harus ada pendampingan, dan makanya menyebabkan program yang sifatnya pembangunan di daerah 3T itu jauh lebih mahal gitu, atau sama mahalnya misalkan gitu ya dengan program-program lain yang mungkin lebih ke semi urban gitu ya gitu. Kalau kita coba ngomongin scale up mungkin ya dari PLTS yang off grid ini gitu. Karena kan sekarang itu 30-40 megawatt. Dan di sana itu masih perlu banyak listrik yang dialiri ke wilayah 3T. Apa sih harapan dari Mbak Sandra, langkah konkret mungkin atau aksi dari pemerintah atau wilayah 3T-nya harus melakukan apa gitu? Mungkin boleh disampaikan gitu harapan dari Mbak Sandra ini. Ya, kalau untuk scale up sebenarnya daya resources pemerintah kita tuh sangat ada. Pemerintah terutama Kementerian SDM ya punya program yang tiap tahun kan digulirkan, ada dana DAK, ada APBD, ada APBN gitu untuk menjangkau masyarakat yang memang istilahnya belum bankable gitu ya, belum bankable untuk membayar secara komersil gitu. Jadi memang ada komponen hibah di sana. Ya aku rasa ini menjadi modal yang sangat baik gitu. Cuma memang agak harapannya sih ini bukan hanya sekedar program menaikkan rasio elektrifikasi, karena itu cuma tinggal pasang training sebentar dan pergi gitu, tapi lebih ke pembangunan daerah 3T secara holistik gitu, di mana listrik menjadi salah satu komponen utamanya, salah satu komponennya, pendukungnya. Jadi gimana caranya program DAK ini didampingi dengan program-program dampingan dari kementerian atau dinas-dinas lain yang terkait. Misalkan ada dinas pengembangan desa gitu ya, berarti kan untuk melihat potensi desanya itu. Nah, didampingi ada dana desa juga gitu. Lalu ada juga kalau misalkan dari dinas koperasi juga gitu ya, akses ke pasar. Jadi bukan hanya single approach rasio elektrifikasi selesai gitu loh. Nah itu satu untuk scale up dari dana publik ya. Dari dana publik harus ada pendampingan pembangunan ekonomi lokal yang di sana. Nah kalau untuk komersial sebenarnya ini juga ada bisa komersial. Dari beberapa tahun Hivos tuh sering terima interest gitu ya, minat dari pihak swasta, pengembang, developer gitu ya, baik itu nasional maupun internasional. Gimana caranya kalau mereka mau melakukan bisnis untuk off grid di Indonesia? Itu kan belum bisa sayangnya. Karena ya wilayah se-Indonesia Raya ini bisnis areanya PLN sebagai yang punya mandat ya untuk melektrifikasi negara kita. Nah, PLN ini masih belum mungkin masih percaya akan kemampuannya untuk mengelektrifikasi daerah-daerah semua di Indonesia. Jadi belum ada mitra di mana private sector itu bisa datang sebagai IPP, di mana kalanya kalau misalkan ada on grid projects gitu, PLN issue tender gitu untuk IPP masuk dan ya bekerja sama dengan PLN untuk rasio elektrifikasi atau menggantikan komponen fosil gitu di dalam gridnya. Nah off grid itu belum ada, jadi belum ada polisinya udah ada. Cuma belum ada turunan dari kebijakannya, yaitu di mana memungkinkan PLN bekerja sama dengan pihak swasta
dan juga pemerintah daerah, dan juga nanti akan menerima komponen insentif atau subsidi gitu untuk masyarakat-masyarakat di 3T ini. Nah itu kalau kita bilang ya turunan PP-nya itu belum ada gitu, jadi belum bisa ada yang dieksekusi. Jadi rely on-nya sekarang untuk yang 3T ya purely dari program public funding gitu, dari pemerintah tadi atau dari dana-dana donor yang masuk ya untuk membantu mensupport daerah 3T itu. Jadi kalau kita bilang scaling up commercial itu belum bisa karena keterbatasan kebijakan yang tadi. Belum ada, dan ini juga paling gergetan sih sebenarnya. Padahal kalau misalkan itu dibereskan, ada yang memungkinkan kucuran insentif itu diberikan kepada pihak swasta yang bekerja sama dengan PLN untuk daerah-daerah tertinggal yang belum bisa PLN jangkau, itu mungkin teman-teman di 3T udah lebih makmur ya, dalam arti memiliki kapasitas listrik gitu di daerahnya untuk hidup gitu. Jadi memang PR yang besar panjang untuk membangun wilayah 3T, mengaliri listrik ke wilayah 3T. Mungkin aku mau nanya juga sih sama Mbak Sandra gitu, bagaimana sih pembangunan yang mungkin kan kalau kita ngomongin kita bangun di wilayah 3T, kita ada cuan imajiniernya gitu. Masyarakat yang inklusif itu seperti apa, masyarakat yang makmur itu seperti apa? Mungkin boleh dijawab sama Mbak Sandra. Masyarakat yang inklusif, masyarakat yang inklusif itu masyarakat yang memang sudah melihat peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, dan juga orang muda di sana ikut berpartisipasi aktif dalam apapun kegiatan pembangunan di daerahnya, itu ya. Jadi nggak melulu laki-laki tertentu atau strata di masyarakat tertentu yang berpartisipasi di dalam program-program pembangunan tersebut. Jadi ada kelihatan lah gitu peran serta perempuannya, anak orang mudanya dan sebagainya, itu yang inklusif. Terus di mana pembangunan itu juga melihat kebutuhan dari berbagai macam pihak komunitas yang ada di dalamnya. Bagaimana itu memenuhi kebutuhan laki-laki, perempuan, orang muda, orang tua, orang difabel, itu juga terpetakan di sana. Dimana itu juga mungkin di layout gitu, kalau kita punya kata canggihnya ada punya perencanaan roadmap gitu ya, misalkan jangka menengah panjang untuk level desa, itu udah keren banget gitu. Dimana itu ada berbagai macam tadi ya kebutuhan-kebutuhan yang berusaha di address dari berbagai macam komunitas masyarakat. Itu yang inklusif. Kalau yang kedua tadi pertanyaan apa? Masyarakat yang makmur. Oh, makmur. Ya, makmur ya sudah pasti ya masyarakat yang memang berdaya dan punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara pribadi ya. Berdaya dalam arti mereka punya kemudahan untuk mengakses informasi, berdaya mereka untuk mengakses kapasitas-kapasitas yang lebih gitu ya, dan bisa menyusun mimpi-mimpinya untuk bukan hanya menyusun tapi juga mewujudkan mimpi-mimpi itu. Kayaknya itu kalau definisi Kut soal makmur. Makmur ya. Jadi memang tadi menarik juga ya, karena memang pembangunan itu harus dilakukan secara holistik tadi ya kata Mbak Sandra. Kalau mungkin ada closing remark dari Mbak Sandra, karena sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Mungkin silahkan closing remark, boleh panjang boleh pendek. Closing remarks ya. Belum mikir ini tadi. Oke, untuk 3T ya dan PLTS, mungkin closing remarks-nya kalau kita lihat 3T ini itu tanggung jawab kita semua, dari semua lini pihak stakeholder yang ada di Indonesia gitu ya, bukan cuma pekerjaan atau PR-nya pemerintah aja atau PLN aja. Jadi sebisa mungkin apa yang kontribusi yang kita bisa kontribusikan, ayo turun aja gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang kan pinter-pinter, aktif gitu, melakukan KKN sekecil apapun menurut aku sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat di sana. Apapun yang kita bisa.
Lalu yang kedua, mungkin closing remark-nya, aku juga ingin agar cita-citanya ya, akses listrik itu bukan menjadi tujuan akhir, tapi tujuan paling pertama doang gitu, untuk entry point aja tadi yang aku bilang ya. Sebaiknya untuk teman-teman pembangunan wilayah 3T ini adalah pembangunan yang holistik tadi ya, untuk daerah tersebut menjadi lebih baik. Berarti kan harus ada pendampingan fisik, pendampingan program, pendampingan pendanaan, agar mereka mempunyai tadi kapasitas dan akses informasi dan kapasitas teknis yang lebih besar. Terus yang terakhir mungkin closing remarks-nya ingin men-challenge pemerintah sebenarnya untuk memberikan solusi permanen terhadap permasalahan tidak adanya akses listrik di daerah 3T. Bukan solusi temporer, tapi solusi permanen, ya supaya semua masyarakat di Indonesia ini memiliki tadi ya keadilan akan transisi energi yang berkelanjutan gitu, dan dimana cita-cita leaving no one left behind gitulah istilahnya bisa terpenuhi ya cita-citanya dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Paling itu aja maksudnya. Thank you. Penutup yang sangat baik dari Mbak Sandra Winarsa. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Sandra untuk diskusi yang sangat kaya ilmu terkait dengan PLTS, peningkatan kualitas hidup di wilayah 3T, yang pastinya TikTok kali ini sangat bermanfaat untuk para penonton dimanapun kalian berada. Terima kasih sekali lagi Mbak Sandra. Sama-sama, thank you juga. So Sobat Demokrasi, terima kasih telah menonton episode kali ini sampai akhir. Sedikit penutup dari saya, wilayah 3T perlu akses energi yang layak, terjangkau dan ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi opsi yang menarik. Demokrasi ekonomi dan sosial pun dapat tercapai dari program-program PLTS di wilayah 3T untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Saya Ronald Julian Suryadi, peneliti The Habib Center, undur diri, salam teknologi.